Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pak Kufi dimanapun berada. Hari ini pengalaman pertama banget nih. Saya mau unboxing sebuah laptop pesanan dari salah satu jamaah Majelis Taklim Makufin. Nah, di depan saya saat ini ada, ini bentuknya besar sekali. Ini isinya laptop yang pasti. Dan laptop ini saya order di salah satu marketplace. Nah, nanti bisa saya taruh link pembeliannya di kotak deskripsi. Kalau teman-teman mau ikutan beli, nggak apa-apa. Karena kemarin ceritanya mau beli langsung ke tokonya, tapi karena masih PSBB gitu ya, jadi cobalah kita hunting dulu di marketplace gitu. Dan laptop yang sekarang di tangan saya, yang belum saya unboxing, ini adalah laptop dengan merek Lenovo IdeaPad 330 dengan spek 4 GB RAM-nya, kemudian HDD-nya 1 tera atau 1000 GB, dengan sudah diberikan Windows 10 juga seperti itu. Dan cukup worth it sepertinya untuk teman-teman tunanetra yang memang sedang mencari laptop untuk kebutuhan belajar. Kan sekarang nih semuanya pasti online belajarnya kan, baik yang sekolah, yang kuliah gitu kan, bahkan yang kerja aja sampai harus WFH gitu kan. Jadi perlu banget laptop yang lumayan worth it untuk bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua. Oke, saya langsung aja unboxing laptop ini. Mudah-mudahan nggak lama ya unboxingnya. Nah, ini ada gunting, ada cutter. Nah, saya sendiri juga tunanetra nih, jadi mohon maklum nih kalau berantakan banget unboxingnya. Oke, kita coba gunting dulu. Nah, kayak gunting pita nih rasanya. Oke, ini ada selotip tengah-tengahnya. Kita gunting-gunting dulu selotip tengahnya. Wah, oke, sebentar. Duh, nggak sabaran, pengen tahu juga bentuknya kayak apa. Tapi ya kalau mengingat speknya sih ya lumayan lah kalau cuma buat main-main office, browsing gitu kan. Tapi kalau programmer, teman-teman yang suka bikin-bikin program gitu kan, kayak nah ini kayaknya kita harus pakai cutter nih kalau kayak gini nih. Nah, coba kita gunting dulu. Apa bungkus apa tuh, Mas? Ini laptop Mas Rizal. Di bungkusnya pakai apa itu? Ada tambahannya. Ini ada bubble-nya. Ini okay. namanya plastik bubble. Dan biasanya kalau pembelian elektronik itu pasti ada tas bubble-nya. Okay. Karena untuk security, keamanan daripada benturan-benturan. Namanya dikirim pakai ekspedisi kan pasti nanti dilempar-lempar atau gimana, atau kemarin itu sih pembeliannya kita pakai jasa ini JNT Express ya, JNT Express ya, tuh. Packingnya bagus ya jadinya ya, cukup aman banget lah, cukup aman, rapih, aman, dan insya Allah nggak ada masalah. Mudah-mudahan ya, jangan sampai lah. Nah, kita gunting-gunting lagi. Sebentar nih, tebel banget bubble-nya tebel banget nih. Gitu, udah mulai terlihat. Oke, pelan-pelan sudah mulai terbuka. Kita coba gunting dikit lagi. Nah, ya, sahabat Pak Kupin, kita lihat ini dia. Oh, udah ada tambahan di depannya, betul? Oh, ini ternyata dapat bonus tas laptopnya. Tapi sih biasanya emang pembelian laptop yang jenisnya besar ya, 14. Ini 14 in laptop yang saya pesan ini 14 in dan untuk warnanya warna hitam. Ini biasanya dapat tas laptop seperti ini. Nanti kita unboxing juga lah tasnya ya kan. Oke. Nah, ini si tasnya saya terusin dulu.
ini kardusnya. Nah ini dia. Bentar. Kita, oh bukan dari sini tadi. Nah ini ada selotipnya, masih disegel ya. Masih disegel. Nah kita tinggal gunting saja segelnya. Gunting. Nah ini, sorry saya harus meraba-raba karena saya pun juga tunanetra. Jadi teman-teman yang mungkin bukan tunanetra harus tahu juga nih, kira-kira laptop yang bisa dipakai sama teman-teman tunanetra tuh kayak apa sih gitu kan. Nah seperti itu. Sebentar, ini labelnya lumayan nih, ini pakai cutter. Nah ya, kita potong. Tuh kebalik cutternya tuh. Kebalik. Pegangnya awas, hati-hati. Iya, Ya. kebalik bener. Aduh, biasanya bukan pegang cutter saya. Nah, kita sudah bisa oke. Sudah bisa kita mulai. Oke. Sebentar. Nah, kita buka pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kebalik nggak ya posisinya? Oke. Tarik ya. Ya. Oh, kebalik. Kita kembali. Enggak, udah, kayaknya enggak deh. Ya Enggak ya? gitu-gitu. Bener ya? Enggak apa-apa. Soalnya nih. Oh, enggak ya. Tarik. Oh, nah. Oke, isinya ada apa aja? Pertama, sebelum kita kelihatan laptopnya sendiri. Ya, ini wujud laptopnya. Laptopnya betul ya, warna hitam, warna hijau. Ya, Oke. hitam, masih di plastik. Masih dalam plastik ya, masih ori. Oke. Nah, terus dalamnya ini kartu garansi ya, kayaknya. Panduan. Panduan. Oh, buku panduan. Oke, ada buku panduannya. Kemudian, Oh iya, dan garansi safety and sekaligus warranty berarti guide. Ya. sekaligus. Ini apa Ada nih? apa lagi? Kertas. Kertas apa ini ya? Ada, nggak mungkin bonnya di dalam. Ini juga. Ini apa tuh? Ini kertas, ada beberapa kertasnya. Oh, ini garansi juga. Oh, garansi juga. Garansinya kalau nggak salah setahun ya. Ya, Itu baca di marketplace-nya. Ini ada distributor lokal setahun. distributor lokal. Terus dimanakah chargernya? Kita coba. Di dalam. Coba dicek-cek lagi di raba-raba. Nggak ada lagi kosong. Datang ya. Ternyata ada lubang di samping. Coba gimana bentuk lubangnya? Nah, ini dia. Nah, ini Ah, ternyata dia ada lubang beda. chargernya. Ya. Jadi dia terdapat 2 lubang, sahabat Makufin. Di sini lubang untuk menyimpan laptopnya. Oke. Di sini lagi lubang untuk naruh chargernya. Terus tadi saya meraba hanya di sebelah sini. Jadi ketemu chargernya. Pas diangkat langsung merosot chargerannya. Oke, nah ini chargernya, teman-teman, masih dibungkus. Oke. Nah, ini chargernya dia bukan yang USB tapi masih yang port yang bulat kayak gini. Nah, masih bulat. Terus chargernya pastinya ada 2 colokannya di sini. Oke. Jadi ini aja isinya. Ada 1 unit laptopnya. Kemudian ada buku manual book sama garansi. Kemudian ada chargernya dan plus ada tasnya. Nah, ini dia isi dari Lenovo IdeaPad 330 dengan spek 4 GB RAM-nya, 1 tera HDD-nya dan Windows 10. Kemudian harganya, nah ini dia paling penting. Harganya menurut saya cukup ekonomis bagi teman-teman tunanetra yang memang ingin cari ingin cari laptop terjangkau tapi dengan spek yang lumayan gitu ya. Nah, sambil saya buka tas laptopnya nih, sahabat Makufin. Nah, ini dia tas laptopnya ini. Oh ya, sorry, tadi kembali ke harganya lagi. Harga laptop ini di
Tokopedia. Waktu itu kita Tokopedia ya kalau nggak salah ya nyarinya. Shopee. Sorry di Shopee. Di Shopee waktu itu harganya hanya di sekitar 3,4 jutaan. Ya lebih sedikit lah, 3.475.000 kalau nggak salah. Kurang lebih segitu. Nah, itu sudah dengan ongkirnya, ada ongkir ya. Ongkirnya waktu itu sekitar berapa ya? 50 ribuan kayaknya. Gitu. Jadi nggak sampai 3,5 teman-teman gitu. Hanya 3,4 jutaan sudah dapat RAM 4 GB dan harddisk 1 tera gitu. Nanti di sini saya coba deskripsikan juga untuk tas laptopnya teman-teman. Terdiri dari ada berapa kantong nih ya? 1, 2, kemudian ada 2. Oh ini tas laptopnya, tasnya tas kayak tas ransel gitu ya, bukan tas-tas jinjing yang dulu. Wah berarti ketahuan kita generasi berapa. Dia tasnya kayak tas ransel sekolah gitu. Dia ada tas punggung, ada tali punggungnya gitu, bukan tas yang bisa dijinjing kayak zaman-zaman dulu gitu. Nah ini ada dua lubang tas. Yang paling kantong paling depan itu biasa, 1 kantong aja dalamnya polos kayak gini, nggak ada isi yang lain. Kirain ada bonus laptop lagi. Ternyata kosong. Oke. Yang kantong belakangnya ini ada kantong jaring-jaringnya. Ini bisa buat nyimpen laptop, chargernya maksudnya. Nah, ini ada talinya dan ini juga bisa di disoren ya. Ya, ini bisa juga nanti di bawahnya nggak harus di. Ketemu gak cantelannya di mana? Ini yang ini cantelannya buat bisa dibijing, bukan buat digendong. Bukan. Hah? Bukan. Ini kan buat laptopnya. Ini buat ininya. Dipasang di mana tuh? Coba. Oke, kita pasang ya. Ini kita rapetin dulu. Sebelum itu kayaknya masih ada 1 port gak? Itu di paling depan coba. Itu masih ada sleting gak? Ini nggak ada. Oh ini nih nyelip. Ini. Ternyata Mas Rafiq kurang jago meraba ya. Iya, ternyata ada yang belum terabah. Jadi masih ada 1 kantong kecil di bagian depan tas. Nah ini lumayan lah buat naruh handphone ya kan, atau naruh handphone sih. Tapi kalau naruh Alphard nggak bisa di sini mah, nggak muat gitu ya. Oke, jadi semua total ada 3 kantong tasnya. Nah ini talinya yang bisa kita pasang untuk wah ini kita perlu cari lagi nih, mana tuh tadi kok ada. Nah itu ini dia nih, kalau terus kita raba-raba dulu. Mana ya cantolannya, di mana? Oh ini dia cantolannya, di sini. Ini dia, kita pasang talinya kalau mau di serempang. Nah terus satu lagi di mana nih? Jadi saya bingung. Jangan ketawa doang Mas Rijal, bantuin. Nah kacau juga ini kayaknya. Nah Oke, saya kasih clue dikit. Oke, gimana? Jadi udah betul salah ya? itu. Salah ya? Tas ini untuk selempangnya bisa 2 mode. Bisa 2 vertikal mode. Dan horizontal ya. Oh. Jadi disitulah kenapa ada 3 titik. Iya, makanya ini sampai 3 gini. Kalau vertikal kiri kanan yang lebar. Okay. Kalau yang pendek. Kalau horizontal berarti yang ngepanjang ya, kepanjang. Oh, ini copotin dulu. Oke. Nah, ini ke atas. Nah, itu kalau mau sorennya horizontal. Gini. Ya. Biasa kayak tas laptop yang nyamping. Oh, jadi nyamping. Nah, kalau yang tadi mau pegangan buat ngejinjingnya mana, Mas? Ini ya.
Nah, kalau ini kan buat ditenteng aja ya di tas. Oh iya, iya. Nah, ini juga kalau buat vertikal baru dipindahin yang satu lagi ke dua-duanya di atas gitu, yang deket tentengan. Oh gini. Nah, itu kalau mau di sorennya vertikal. Oh gitu. Ya, tergantung ya kebutuhan. Sekarang berarti banyak perkembangan ya dari tas laptopnya sendiri. Nah, begitu betul. Nah, jadi gini. Oke, siap. Oke, teman-teman, sahabat Makufin. Oh ya, bagi teman-teman yang bukan tunanetra, pasti pengen tahu kan gimana isi atau permukaan dari laptopnya sendiri. Kita langsung buka aja ya. Yang bagi yang penasaran, kalau buat teman-teman tunanetra udah nggak heran, karena sudah biasa. Ini laptopnya masih diplastikan. Saya akan keluarkan dia dari plastiknya. Oke, wah. Nah ini kalau diraba bodinya yang ini memang bukan stylus ya. Bodinya lebih ke apa namanya kayak gini Mas Rizal? Ya, Ini bahannya apa ya namanya? ya plastik lah, jelas. Ya, Ada tulisan Lenovo-nya ya. tulisannya Lenovo-nya di sebelah sini ya, pojokan sini ya. Iya. Oke. Kemudian Portnya kita gimana pilingin portnya? dulu. Ada apa Nah, aja di portnya? sini ada CD-ROM, teman-teman. Tuh. Ada CD-ROM Sebelah mana, kiri kanan? sebelah kanan laptop kalau Oke. kita menghadap Ya, seperti ini. kanan laptop Oke. ya. Kemudian nah ini ada ini sebelah ini ada CD-ROM. Sebelahnya belakangnya polos ya, seperti biasa polos. Kita ke samping kirinya laptop. Nah, ini ada lubang ada port untuk chargernya, teman-teman, di sebelah kiri bagian belakang. Tapi bukan di belakang komputer, tapi sebelah kiri, sisi kiri belakang. Nah, bukan di bagian belakangnya. Samping lubang charger ini ada ini ya, apa namanya? LAN ya. Ya, Nah, LAN betul. untuk kabel LAN ya, lubang kabel LAN, port LAN-nya di sini. Sampingnya ini HDMI. Betul Mas Rizal? Ya, ada. Nah, HDMI, port HDMI. Kemudian ada USB. Nah, ini USB-nya USB berapa nih? Ada tulisannya nggak? USB 2.0. Oh, 2.0 ya. Ya, soalnya kalau yang 3 dia warna biru ya. Oh, ada warnanya ya Mas Rizal ya. Betul. Kalau ini warnanya apa? Dia ya standar Oh, standar. Oh, kalau 3.0 itu warna biru. warnanya biru. Iya. Di dalamnya. Nah, ini ada USB pertama, USB kedua, masih sejajar dengan tadi ya, dengan lubang charger, dengan port HDMI, kemudian port LAN, port HDMI, kemudian ada port USB pertama, port USB kedua, masih sama ya Mas, 2.0 Ya. juga ya, dan port USB yang ketiga. Jadi ada 3 port USB di sini. Nah, ini Coba juga. diperlihatkan. Oke. Ada 2 Mas. Salah, Ini coba kan- dihitung lagi. Oke, ini lubang chargernya, Charger. ini LAN, ini HDMI, USB pertama, USB kedua. Oh iya, 2 Ya, ternyata. Bukan USB-nya. 3 ternyata. Iya. Mungkin yang saya raba. Di sampingnya ada apa lagi? Nah, sampingnya ini ada lubang jack untuk earphone. Oke. Jadi teman-teman yang suka goyang-goyang kepalanya pakai earphone, nah ini ada lubang earphone-nya, atau bisa dipasang untuk speaker luar, speaker eksternal. Nah, gitu, speaker tambahan. Oke, dan ini ada untuk memory card. Nah, lubang memory card ini. SSD ukurannya. Tapi lebih ya SSD, bukan micro SD ya, SSD. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita raba-raba lagi sisi-sisinya. Di sini ada ventilasi. Nah, ini lubang-lubang ini ventilasi atau speaker ya ini ya. Kayaknya ventilasi ya. Iya, fan mungkin. Iya. Belum tahu juga tuh. Nah, belum kita coba, nanti kita cobalah. Kemudian nggak ada lagi yang lain. Ini juga kiri kanan, jadi di
di bagian bawah di motherboardnya, di bagian bawah itu kiri kanannya ada lubang-lubang seperti ventilasi itu teman-teman. Coba bisa ditampakin ke Nah. kamera lubang-lubangnya. Nah, ini dia kita angkat gini. Nah ini lubang-lubangnya ada kanan dan kiri. Oke. Nah di antara lubang ventilasi itu tidak ada apa-apa, hanya lubang-lubang baut saja di sini seperti itu. Dan ada tambahan sedikit di sini nih Apa tuh? di ventilasinya. Oh iya ada lagi, ini lebih panjang lagi ventilasinya. Ya. Kayaknya ini di persis dekat dengan baterai ya, dengan baterai biasanya di sini kan ada baterai. Iya. Tapi baterainya kayaknya nggak bisa dicabut-cabut ya ini. Inject kali ya. Ya inject di dalam. Oke, baterainya inject. Mungkin nanti kita akan lihat lebih banyak lagi speknya. Ini ada bacaan apa di sini mas? Lumayan banyak Oh, ya, banyak ya. situ. Jangan dah, nanti Tapi habis waktunya. Oke. Nah ini baru dari tampak luar aja nih teman-teman. Buat yang teman-teman yang bukan tunanetra, mirip seperti laptop biasa kan. Nah tidak ada perbedaan yang signifikan untuk laptop tunanetra. Tapi kita akan lihat juga tampak dalamnya. Oke teman-teman. Oke ini tasnya saya simpan dulu samping. Oke, sekarang kita siap-siap untuk membuka tampak dalam dari laptop Lenovo IdeaPad 330. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Nah, ini dia. Kita coba, mungkin layarnya bisa lebih ke belakang lagi. Oke, kita coba terus. Oke. Dah mentok. Jadi layarnya bisa apa ini, horizontal atau vertikal begini ya? mungkin biasanya disebut Datar ya? datar 180 derajat. Oh, datar 180 derajat teman-teman sama Iya. Pak Kufin. Jadi layar dengan keyboard itu bisa tegak lurus gitu ya, bisa datar. Jadi nggak hanya apa kok di kebelakanginnya itu layarnya itu bisa benar-benar sampai tiduran ya. Ya. Nah, gitu teman-teman, gambarannya buat teman-teman tunanetra yang perlu deskriptif gitu ya. Oke, kita dirikan layar sedikit. Nah ini dia, inilah laptop yang akan digunakan atau yang bisa digunakan oleh tunanetra. Nah ini ada penutup keyboardnya, kita angkat kainnya. Nah ini keyboardnya teman-teman gitu ya. Siap. Ini keyboard, ini layarnya itu 14 inci gitu. Di sini ada di atas layarnya ini seperti biasa ada webcam di sini di bagian tengah atas. Di antara karet ada karet, di antara karet ini ada webcamnya. Kemudian di sisi samping layar itu juga ada karetnya di kiri kanan. Kemudian di bagian keyboardnya warna apa mas ininya, bagian dalamnya mas? Dalamnya Listnya atau hitam ya, sama juga ya. full hitam semua Hitam. berarti ya? Tapi ada kesan sedikit abu-abu ya, bukan hitam lebih dop grey. ya. Oh gitu. Tapi kalau dengan bodi luar hitamnya memang lebih hitam yang bodi luar ya. Coba ditutup sedikit biar kita Bandingkan. perbanding. Oke. Iya, nampaknya Lebih gelap ya. lebih gelap ya. Atau sama ya? Aduh, kalau saya gelap semua mas. Ya, intinya Di, begitu. di dalam sih agak sedikit greynya sedikit lebih, terang, lebih muda. tapi tetap sih kesan grey hitam sih. Oh, lebih berarti Bukan abu-abu terang ya. lebih ke hitam-hitaman ya. Oke. Hitam-hitam manis lah ya, asik. Nah, oke teman-teman. Nah terus kok mungkin yang bukan tunanetra heran gitu, mana nggak ada yang beda, ini mah yang biasa dipakai sama teman-teman yang berpenglihatan. Memang betul. Jadi buat teman-teman sahabat Makufil yang bukan tunanetra, perlu saya informasikan bahwa tunanetra itu mampu mengoperasikan komputer dalam bentuk apapun termasuk laptop ini tanpa ada
bentuk-bentuk khususnya seperti huruf braille, harus ada huruf braille-nya kah mungkin, atau tombolnya, huruf-huruf di tombolnya harus timbul kah, tidak. Nah ini karena teman-teman tunanetra itu nantinya sudah banyak mendapat pelajaran komputer yang nantinya penggunaannya dibantu dengan sebuah program pembaca layar. Nah nanti akan banyak membantu teman-teman tunanetra untuk mengakses laptopnya seperti itu. Jadi nggak perlu ada keyboard braille, nggak perlu ada keyboard yang hurufnya timbul gitu. Oke, kita lanjut sambil kita raba-raba lagi, kita lihat lagi. Ini tombol powernya sepertinya dia menyatu dengan keyboard ya. Tepat sekali. Tombol powernya. Betul. Sekarang banyak model laptop yang tombol powernya menyatu dengan keyboard. Tapi memang rata-rata untuk Lenovo, saya perhatikan beberapa teman yang punya laptop Lenovo itu tombol powernya menyatu dengan keyboard. Dan biasanya umumnya di Lenovo itu tombol powernya ada di pojok kanan atas. Nah di sini nih. Betul kah? Betul. Ya, ternyata itu tombol power memang. Iya. Jadi yang biasanya pojok kanan atas keyboard itu tombol delete. Nah, untuk Lenovo banyak yang dijadikan tombol power. Tapi bukan berarti tombol delete-nya hilang. Tombol delete-nya itu ada di sebelah kiri tombol powernya. Betul Mas Rijal? Ya, betul. Nah, seperti itu. Teman-teman, dan selebihnya semua standar dari laptopnya teman-teman. Terus gimana dong tunanetra bisa mengakses keyboardnya? Nah tunanetra sudah banyak yang belajar mengetik 10 jari. Nah gitu. Jadi konsepnya adalah mereka harus menghafal pola pengetikan 10 jari dengan juga menghafal urutan dari huruf-huruf yang ada di keyboard. Jadi tidak heran kalau laptop yang akan dipakai oleh tunanetra bukan laptop braille atau bukan laptop timbul, tapi laptop yang standar umum saja gitu, yang banyak dijual di marketplace atau toko-toko komputer lain seperti itu. Nah ini dari tombol, kita kembali lagi ke keyboardnya. Tombol power di pojok kanan atas seperti biasa, di pojok kiri atas ada escape, tombol escape. Di pojok kiri bawah ini harusnya sih kontrol ya, tombol kontrol. Betul Mas Rijal? Tombol kontrol. Betul. Oke, dan paling kanan bawah tombol panah kanan. Nah, gitu teman-teman. Selebihnya nanti bisa orientasi sendiri. Dan di bawah tombol-tombol keyboard ini ada apa namanya? Touchpad ya. Touchpadnya di sini. Dan biasanya sih jarang kepake nih kalau buat tunanetra karena fungsi touchpad sendiri kan untuk mouse ya. Gitu biasanya seperti itu. Jadi kalau buat tunanetra kita tidak memaksimalkan mouse, tapi kita memaksimalkan keyboard dengan berbagai shortcut yang ada, yang tersimpan. Gitu. Mungkin ini ada beberapa spek yang bisa dibacakan Mas Rizal di sini. Iya, di sini ada tulisan serinya ya. Oke. Lenovo IdeaPad 330. Oke. Nah, di situ ada fitur yang disebut ada 3. Stylish design, high speed Wi-Fi, dan Dolby Audio. Itu aja yang disebut di sini ya. Jadi spesifikasi detailnya nggak disebut lebih lanjut. Kalau di sebelah sininya mungkin sebelah kirinya sini ada logo Intel Inside ya, prosesornya. Dan juga ada kode barcode untuk e-support ya, kalau mau nanya-nanya mungkin bisa scan ke sini terkait produk gitu. Enak ya, bisa serba digital sekarang. Oke. Mungkin itu teman-teman sahabat Makrufin semua unboxing yang saya lakukan pada hari ini khusus untuk Lenovo IdeaPad 330, laptop yang akan dipakai oleh teman kita tunanetra atau yang punya keterbatasan penglihatan, dan terbukti tunanetra bisa mengoperasikan komputer, dan juga tunanetra bisa menggunakan laptop bukan khusus untuk tunanetra, tetapi laptop untuk semua pengguna, karena dia
secara bentuk fisik dari segi keyboard, monitor, semuanya sama persis dengan yang digunakan oleh teman-teman yang bukan tunanetra. Mungkin itu saja dari saya unboxing kita pada hari ini. Nantikan konten-konten berikutnya. Jangan lupa like channel kita, like konten ini, subscribe channelnya, dan share untuk menyebarluaskan informasi ini jika membuat pengetahuan kita semua bertambah. Semoga semakin banyak yang mengetahui, semakin banyak yang memiliki wawasan tentang dunia tunanetra. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.